Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yakni tentang program mahasiswa wirausaha yang diselenggarakan oleh Dekanat Fakultas Teknik. Di sini program mahasiswa wirausaha saya mengajukan wirausaha tentang keripik singkong cabai hijau. Di sini ada 3 anggota, yaitu saya sendiri Adrian Sari, yang kedua ada M3 Amanda, yang ketiga ada Galang. Kemudian pada daftar isi, di sini isi dari proposal sendiri hanya beberapa lembar. Yang pertama ada lembar pengesahan proposal, kemudian ada ringkasan proposal, terus kemudian ada tabel juga, kemudian ada lampiran. Di sini lembar pengesahan proposal program mahasiswa kewirausahaan dengan judul usaha keripik singkong cabai hijau, dan perwakilan dari kelompok yaitu saya Adrian Sari. Dan di sini nama dosen pembimbing ada Pak Rudi Yuwono. Kemudian UKM membina ada Nasi Induk dengan pembina Mas Maestran. Di sini sudah disetujui oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Bapak Slamet dan dosen pembimbing saya Bapak Rudi. Dan ini akan saya bacakan ringkasan proposal. Yang pertama, karakteristik keunikan produk bahan dan jasa layanan. Keripik singkong cabai hijau yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas. Nah, pengemasan di sini dilakukan dengan hal yang sangat penting dalam dunia usaha, karena tidak sekedar hanya untuk pengamanan penguatan misi dalam rangka persaingan pasar, juga untuk peningkatan penjualan, di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dikemas dengan rapi dan menarik. Fungsi kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk serta adanya peningkatan kelas atau penampilan image yang baik. Kemudian analisis peluang pasar yang kedua. Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar singkong ini sangatlah besar melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan. Selain itu, daya beli konsumen terhadap produk ini cukup bervariasi, dari konsumen elit hingga konsumen menengah bawah. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Metode pemasaran keripik singkong cabai hijau berbasis online ini adalah dengan membuat para konsumen puas terhadap sajian produk dan pelayanan prima yang disuguhkan perusahaan akan mampu membuat mereka menyebarkan pada orang sekampungnya. Kemudian sasaran pasar keripik singkong ini utamanya adalah mahasiswa kampus Brawijaya. Tempat penjualannya pertama akan dilakukan di kampus. Selebihnya kami ingin menjualnya di toko, di warung-warung di sekitar perkampungan, atau bahkan jika berkembang diharapkan agar sasaran pasarnya bisa sampai supermarket. Kemudian proses produksi. Ini bahan-bahan yang dibuat untuk membuat keripik singkong ini. Detailnya ada sebagai berikut: 1 kg singkong, 4 kg cabai, terus pewarna makanan warna hijau. Kemudian bumbunya ada 8 sing bawang putih dan bawang merah, 2 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun salam, 1 sangkut apem bulan, 1 sendok sasa. Pembuatannya yang pertama, kupas singkong, kemudian iris tipis singkong dengan menggunakan alat pengiris, kemudian rendam dalam air berisi garam dan sedikit sari bawang putih selama 10 menit. Kemudian goreng irisan singkong tersebut dengan menggunakan minyak yang banyak dan api yang sedang.
Setelah jadi semua, ini bumbunya, haluskan cabai hijau dengan blender, iris bawang putih dan bawang merah, goreng irisan bawang putih, bawang merah dan cabai hijau yang sudah dihaluskan tadi sampai harum dan sedikit mengering. Kemudian masukkan gula dan garam, aduk terus sampai rata. Kemudian finishingnya dengan keripik mengering hingga minyaknya hilang. Kemudian kemas keripik dalam pak plastik yang sudah disablon label. Kemas plastik dengan mesin ensealer, kemudian pack dalam kemasan besar. Dan rencana pelaksanaannya yang pertama ada produk, yaitu produk yang dihasilkan memiliki manfaat dan kualitas yang tinggi. Sudah diketahui bahwa produk yang terbuat dari ekstrak singkong dengan campuran cabai hijau pilihan ini memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk proses metabolisme tubuh. Kemudian lokasi distribusinya yaitu di Jalan Mendut Selatan 6 atau rumah-rumah tiap pengolah singkong ini. Tapi tempat pemasarannya akan kami lakukan di daerah kampus Universitas Brawijaya. Itu harganya sendiri rencananya akan mematok harga 10.000 per pak. Dan kemudian promosinya akan menempelkan pamflet di pinggir jalan, kemudian di web juga seperti BBM, Line, WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Dan kelima ini adalah anggaran biaya. Ada alat pengiris, mesin hensiler, wajan, serok, gas LPG, kompor, blender, gerobak, transportasi, plastik bungkus, plastik sablon, tabung gas kosong, administrasi, P3K, kemudian singkong, jadi coba warna makanan, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, karton bulan, ya, dan totalnya akan diperkirakan sebesar Rp6.655.800. Kemudian ada analisis penjualan. Variabel asetnya sebesar Rp3.515.000, kemudian fix asetnya ada Rp3.140.800. Kemudian jika dihitung penghasilan per bulannya bisa sampai 6 juta. Kemudian dikurangi dengan fix aset dan laba bersihnya bisa mencapai Rp2.859.200 per bulan. Dengan hasil yang cukup, maka akan sangat mudah mengembalikan modal awal akan terpenuhi dalam waktu 4 bulan. Dengan demikian, sangat panas usaha ini untuk dikembangkan. Jadwal kegiatannya untuk bulan pertama itu pengajuan proposal, bulan kedua untuk perancangan alat-alat, bulan ketiga untuk proses pembuatan dan pengepakan juga, dan bulan keempat untuk penjualan, bulan kelima untuk evaluasi. Dan ini lampiran pertama daftar riwayat YouTube saya perwakilan sebagai kelompok. Dan ini surat pernyataan kesediaan mengikuti program mahasiswa wirausaha lampiran kedua yang meliputi mengikuti seleksi, menyusun rencana bisnis, mengikuti pembekalan, melaksanakan magang di UKM, aktif dalam kegiatan klaster dan UKM kewirausahaan bagi yang usaha baru dan mengembangkan usaha bagi usaha yang telah ada, mendirikan dan menjalankan jasa, secara aktif berkonsultasi dengan pembimbing dan UKM tempat magang, kemudian membuat laporan reguler mengenai perkembangan usaha dengan tepat waktu, mengikuti workshop dan expo PMW. Lokasi usaha terletak di Malang Raya dan bila di kemudian hari terdapat penyalahi aturan tersebut, dia dibatalkan. Dalam yang ketiga, surat pernyataan kesanggupan menjadi UKM pendamping dan mitra usaha PMW 2016. Surat pernyataan ini kami bekerjasama dengan Maestra Fakturasi, pemilik Gerai Nasi Endut,
yang berlokasi di area di Permata Jingga Blok Palam 34 Malang, yang sudah mendahului kita berusaha secara online, mendampingi kita sebagai pembina untuk membuat grafik Singkong Jati Hijau, dan telah ditandatangani oleh Mas Maestra sendiri. Demikian presentasi makalah PMW dari saya. Bila kurang jelas, saya mohon minta maaf. Selebihnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.